Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat, semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, tadi barusan saya kondangan dan dapat user terima servisan, dan ini Xiaomi Redmi Note 10 ya. Jadi kata user nih kecemplung air, jadi barusan dia kecemplung air, terus nggak lama langsung dimatikan ya sama user. Kemudian setelah dimatikan, lalu direndam di beras ya. Sebenarnya sih kalau untuk di beras, direndam di beras gitu nggak worth it ya, nggak recommended ya. Jadi soalnya memang fungsinya apa di beras itu. Jadi mungkin banyak orang yang mengasumsi beras itu bisa mengeringkan ya. Bukan seperti itu ya. Jadi harus dibongkar semua, diberikan hawa udara, diangin-anginkan lah. Jadi lebih bagus seperti itu ya. Nah, ini kan sudah saya bongkar langsung ya. Jadi masih ada bercak air di bagian-bagian tertentu ya. Di sini itu fleksibelnya, kemudian papan bawah ya. Nah, ini kan ada bagian kamera ya. Kameranya nggak kena ya. Untung saja beliau sudah langsung diangkat dari air. Hanya sampai ke baterai ya. Nih, masih bercak, ada bercak airnya. Kita lanjut untuk bongkar HP-nya, dan ini masih ada sedikit beras ya yang menempel. Saya angkat fleksibelnya dan komponen seperti papan mesin atas dan mesin bawahnya, dan saya lanjut bersihkan mesin dari sisa-sisa air dan beras ya. Paling utama bersihkan area soket-soket fleksibel terlebih dahulu dengan kuas halus sintetis seperti ini. Setting blower di suhu panas di 150 dan angin 2,5 untuk pengeringan PCB mesin ya. Oke, saya lanjut untuk proses pengeringan dengan blower yang sudah disetting dengan tepat ya. Dan ini tidak terlalu panas, hanya untuk proses pengeringan saja. Dan inilah penampakan dari LCD yang terkena air ya. Penampakannya seperti ini. Untung LCD-nya masih bisa menyala, dan saya lihat ada bagian yang kena air ya, dan timbul seperti bercak putih membentuk garis-garis. Kemungkinan air meresap masuk ke celah bagian pinggir dari LCD, karena LCD ini sudah gantian, sudah bukan original. Saya perlihatkan secara detail dan jelasnya. Oke, kita lanjut untuk proses perbaikannya. Semoga bisa diperbaiki. Dan lanjut saya bongkar lagi LCD-nya. Dan seperti inilah penampakan dari LCD yang sudah gantian ya. Dan ini bukan original, pakai LCD aftermarket. Bongkar LCD dengan pinset yang runcing ya, seperti ini, atau bisa dengan alat mika plastik. Perlahan-lahan dan hati-hati untuk mendapatkan celah yang tepat agar LCD tidak retak atau gompal ya. Dan inilah penampakan isi dari LCD. Ada seperti beberapa lapisan, dan jangan sampai terkena tangan, malah makin banyak timbul bercak ya, karena lapisan ini sangat sensitif terhadap noda dan debu. Saya lanjut cek satu persatu lapisan untuk mencari bagian lapisan yang terkena air ya. Saya gunakan pinset untuk mengambil lapisan. Lapisan ini tidak terkena air, dan saya cek lagi lapisan berikutnya. Akhirnya ketemu ya lapisan LCD yang terkena air, dan seperti inilah penampakannya ya, dan membentuk garis-garis lurus. Saya tarik lapisan berikutnya, dan di lapisan ini juga terkena air ya. Jadi ada 3 lapisan yang terkena air. Di sini terlihat sudah ada 3 lapisan yang terkena air ya. Saya gunakan lap kering halus seperti ini. Kita lanjut untuk prosesnya.
Kemudian saya gunakan trik ini ya, jadi lap kering dicampur dengan sedikit cairan thinner untuk memaksimalkan proses pembersihan. Oke, dan ini sudah selesai ya dari proses pembersihan dan sudah tampak terlihat bersih, tapi masih ada sedikit bagian yang belum selesai dan saya akan melanjutkan prosesnya. Saya lanjutkan susun kembali seperti semula dan saya lap lagi agar tidak ada debu yang menempel ya. Kemudian saya susun kembali lapisan LCD seperti semula. Di sini ada lubang untuk kamera depan ya. Saya ambil celah di sini dengan pinset supaya setiap lapisan jadi presisi. Bagian bawah LCD saya lap lagi untuk memastikan tidak ada debu atau kotoran yang menempel agar saat pemasangan LCD di frame tidak timbul den putih karena tekanan tonjolan dari sisa kotoran yang menempel ya. Oke, saya lanjut untuk tes LCD-nya apakah sudah ada perubahan. Perlu hati-hati ya saat pemasangan di soket fleksibel ini. Biasanya di bagian ini agak sempit ya dan sulit untuk pemasangan fleksibel. Kalau tidak hati-hati bisa robek atau pin soket terkelupas ya. Oke, saya nyalakan tombol power dan kita lihat hasilnya. Wah, ternyata saya berhasil ya. Dan perubahannya seperti ini, tidak ada lagi garis-garis dan bercak kena air. Dan memang belum saya rapatkan ya LCD-nya karena untuk pengetesan dulu. Jadi sinar lampu masih banyak yang keluar. Dan saya lanjut untuk tes layar sentuhnya ya, apakah masih aman. Dan ternyata sentuhannya masih aman ya, masih bisa disentuh seperti biasanya. Saya pastikan lagi apakah masih ada sisa-sisa noda bercak. Di sini masih ada sedikit sisa noda, tapi ini sudah tidak bisa ya, hanya sedikit saja dan itu tidak terlalu jelas. Masih terlihat aman dilihat ya. Oke, saya lanjut untuk rakit kembali HP-nya sampai seperti semula ya. Ya, jadi ini bukan untuk rekomendasi ya untuk perbaikan, soalnya untuk perbaikan seperti ini darurat saja ya, darurat saja. Jalan untuk alternatif saja ya, untuk sementara alternatif, karena memang kalau sudah kerusakan di LCD harus diganti total ya, jadi memang harus diganti. Sementara ya untuk reparasi ya ini ya juga nggak masalah ya bagi saya ya, masukan tidak rekomendasi dan hanya untuk darurat dan alternatif ya untuk perbaikan LCD. Jadi harusnya yang wajib harus diganti ya, ganti total LCD-nya dengan yang baru. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurangnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.